Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'du. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini saya mengajak pada kalian untuk memulai pertemuan ini dengan bacaan surat Al-Fatihah dengan harapan semoga kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Handihini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya? Baik ya. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan living Al-Qur'an ya. Jadi kalau video kemarin saya sudah menjelaskan wilayah-wilayah yang bisa dimasuki dalam kajian living Al-Qur'an, sekarang kita langsung masuk ke dalam praktik. Jadi bagaimana kajian living Al-Qur'an ini kemudian bisa berjalan. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membedah tulisan saya sendiri yang kebetulan diterbitkan di jurnal Al-Musawwah ya, UIN Sunan Kalijaga. Nah, tulisan ini saya tulis sekitar tahun 2000 berapa ya? 2016 ya. 2016 saat itu saya masih di Yayan Salatiga. Sehingga tulisan ini memang masih menggunakan afiliasi Yayan Salatiga, belum di Yayan Kudus. Oke. Nah, tulisan ini ya, ini sebenarnya hasil review saya terhadap jurnal yang ditulis oleh Maimunah Haque. Maimunah Haque ini berjudul Reading the Quran in Bangladesh: The Politics of Belief Among Islamist Women. Nah, jadi dia ini menulis tentang bagaimana membaca Al-Quran di Bangladesh yang dilakukan oleh para sekelompok Islamis perempuan. Nah, cara ayat ini ya, nek sing dari kalangan NU mungkin tahu Fatayat ya, atau kalau yang dari kalangan Muhammadiyah tahu Nasihatul Aisyah misalkan. Nah, jadi di situ mereka mengkaji Al-Quran untuk kepentingan ideologisasi. Nah, jadi ada semacam doktrin, ya, semacam doktrin di mana doktrinnya itu diangkat atau berdasarkan tafsir Al-Quran yang kemudian ditafsirkan secara politis. Nah, itu. Jadi saya saat itu punya kegelisahan akademik. Jadi begini, Al-Quran itu ketika sudah dibukukan, bahkan sudah dibakukan sebagai Mushaf Utsmani, maka tidak ada intervensi lain ya, tidak ada intervensi lain kecuali untuk menafsirkan ayat Al-Quran itu sendiri. Nah, dalam menafsirkan ayat Al-Quran, karena memang tidak ada intervensi, maka dia bebas, siapapun bisa mengakses Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran itu sebagai kitab yang kalau bebas ya menurut saya itu open corpus ya, korpus terbuka yang bisa diterima oleh siapa saja dan bisa diakses oleh siapa saja dalam kajian Al-Quran. Sehingga ketika dia bisa diterima dan bisa diakses oleh siapapun, maka tidak ada satupun otoritas yang berkuasa penuh atas tafsiran dari Al-Quran itu. Jadi kita saat ini tidak bisa mengklaim bahwa tafsiran saya itu adalah tafsiran yang paling benar, sementara tafsiran kelompok lain adalah tafsiran yang kurang tepat. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena realnya tafsiran itu kan hanya apa ya, cara pandang kita ketika kita melihat dan juga memahami ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Siapapun bisa menafsirkan dengan syarat memiliki metodologi yang memang kompatibel, relevan terhadap ayat Al-Quran itu sendiri. Jadi tidak bisa menafsirkan secara bebas, tapi ada metode-metode yang harus dipenuhi. Tapi berhubung metode-metode itu sudah terpenuhi, lah ketika menafsirkan
itu tidak bisa serta-merta langsung sama semuanya, tidak. Bisa saja beda-beda. Metodologinya sama, tapi horizon berpikirnya sudah berbeda, maka tafsirannya juga berbeda. Maka wajar ketika kalian nanti menemukan ragam tafsir dari yang bercorak isyari, bercorak birriwayah, bercorak tafsir ilmi, nah, dan seterusnya lah, banyak sekali ya nanti. Nah, karena tafsirannya itu tidak ada yang memegang otoritasnya, maka bisa saja disalahgunakan. Kalau saya menyebutnya disalahgunakan ya. Jadi Al-Quran itu memang sengaja dijadikan untuk legitimasi sebuah gerakan politis. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Dulu pada masa Orde Baru, ketika Golkar masih kuat, itu kan sering para politisi yang kebetulan berjubah kiai itu ketika kampanye itu selalu menyinggung wala taqrabu hadhis sajarata fatakuna minadh dhalimin, kan begitu. Itu ayat Al-Qur'an kemudian masuk ke dalam wilayah kampanye, wilayah politik, itu digunakan untuk menjustifikasi bahwa Partai Golkar kala itu yang berlogo pohon itu tidak boleh didekati sama sekali. Karena apa? Kalau mendekati maka bisa saja kalian termasuk orang-orang yang dolim. Karena saat itulah Al-Quran kemudian dijadikan legitimasi untuk sebuah gerakan kampanye politik. Nah, itu contoh real yang terjadi di Indonesia. Nah, yang terjadi di Bangladesh bagaimana? Nah, ternyata sekelompok perempuan itu dia memang menggunakan Al-Quran itu untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat-ayat yang berbau politik. Ya, nah ini mengarah ke tafsirnya siapa? Jadi dia itu memang tafsirannya ini memang diarahkan ke model-model doktrinasi. Jadi ada ideologisasi tafsir di situ. Lah itu merujuk pada tafsirnya Al-Maududi, Abul Ala Al-Maududi. Dia itu termasuk tokoh dari Jemaah Islamiyah atau namanya Jemaat Islam Islami, JI Bangladesh. Lah kita tahu ya bahwa Jemaah Islamiyah ini termasuk partai politik transnasional yang memang mengarah pada gerakan-gerakan politik model harbi, ya model peperangan, model gerakan-gerakan militansi. Ya kalau semuanya mirip kayak Al-Qaeda, ISIS dan seterusnya. Nah, cuman dia di sini tidak sekeras ISIS. Kalau ISIS benar-benar kencang nih, keras banget itu. Nah, Jemaah Islamiyah itu dia sama membentuk loyalitas kadernya itu untuk diajak untuk berpolitik. Nah, ini ayat menggunakan ayat Al-Quran. Modelnya caranya bagaimana Pak itu mereka? Jadi di situ ada sekelompok perempuan, ya. Jadi itu memang kader-kader perempuan dari partai JI itu namanya BIKSA. Ya, Bangladesh Islamic Charity Sanghtra. Nah, cara nang kene ya apa ya? Nah, kan ada ya partai, misalkan partai PKS itu kan memiliki wadah sendiri untuk kader perempuan mereka. Kan ada. Terus apa lagi? Itu adalah pokoknya ada semacam organisasi, yaitu termasuk Banom. Nah, cara nang Banomnya. Ya, fatayatnya. Jadi tidak berdiri sendiri, tapi dia itu menginduk pada organisasi yang lebih besar. Nah, organisasi yang lebih besar ini namanya tadi partai politik JI tadi, Jemaah Islamiyah. Nah, Banomnya BIKSA. BIKSA ini jadi memang fokus untuk wilayah-wilayah kajian keislaman yang dianggotai oleh perempuan-perempuan. Jadi ngajinya modelnya nggak terlalu beda jauh lah dengan model-model kajian di pesantren salaf modelnya. Jadi dia menggunakan lesson circle, ya. Dia menggunakan model lesson circle. Jadi di situ kajiannya dia akan mengajukan problem yang sedang terjadi. Kemudian
dia menampilkan ayat Al-Quran dan kemudian diberikan tafsir yang merujuk pada tafsirnya Abul A'la Al-Maududi tadi ya, dari Al-Maududi. Nah, jadi dalam pengajiannya itu memang sudah tersistematisasi semacam silabus. Jadi ada silabusnya nanti. Jadi engkau nanti ketika tema ini nanti ayat Al-Qur'annya ini, nanti tafsirannya begini, terus nanti kita akan berdialog mengarah ke sini. Nah, ada aturan mainnya. Jadi setiap kali pertemuan seperti itu. Ya, seperti kuliah kan ada silabusnya ya. Ada RPS-nya lah. Kalau kalian mungkin tahunya RPS. Nah, ada aturan mainnya dari A, B, C, dan C, seterusnya. Nah, setelah itu ada proses tanya jawab. Ada proses tanya jawab. Sebentar, saya tanyakan. Tanya jawabnya. Ada di sini apa ada di nganu ya? Kok nggak ketemu tanya jawabnya? Nah, ini. Misalkan ini dia menggunakan bahasa Inggris ya. Verses 1 through 4 describe the greatness of Allah. They also mention a particular quality found among the believers that Allah dislike and the kind of dedication Allah favors. Verses 10 10 and 30 state that the only way to success both in this world and in the hereafter is to have single belief in Allah and His Prophet and to wage jihad. Nah, ini penekanannya di situ. In the cause of Allah through sacrificing life and property. The obedient will be awarded in the hereafter with paradise and in the worst world with Allah help and victory. Jadi di situ dia menggunakan tafsirnya Al-Maududi. Oh ya, saya tadi belum menyinggung tafsirnya Al-Maududi ya. Namanya Tafhimul Quran. Ya, tafsir Al-Maududi. Itu dia untuk menekankan bagaimana pandangan orang itu hidup mulia. Hidup mulia di akhirat. Nah, termasuk salah satu caranya adalah menggunakan jihad. Dia salah satunya menggunakan kata-kata jihad. Jihad ini untuk mengarah bagaimana mereka mau melakukan semacam jihad. Nah, dia juga dalam beberapa penjelasannya kalau di tulisan aslinya ini dia menjelaskan ada jihadul akbar dan jihadul asghar. Jihadul akbar bagi mereka malah justru kebalikan dengan apa yang kita pahami selama ini. Kalau jihadul asghar kan peperangan, tapi kalau jihadul akbar kalau menurut kita itu kan melawan hawa nafsu kan begitu. Tapi bagi mereka jihad yang sesungguhnya itu adalah jihad yang bisa mempertahankan agama Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi agama Islam itu tinggi. Nah, dia mengartikan makna jihad semacam itu. Ya. Jadi mereka kemudian menafsirkan seperti itu. Lah ini modelnya tanya jawab. Nah, ini saya singgung ada beberapa orang yang terlibat. Ada Nabila, ada Rina, ada Narjis, ada siapa semuanya ini. Ya, itu semuanya ibaratnya cara saat ini ya musrifnya atau supervisornya. Dia yang mengajarkan itu semuanya. Kemudian ya dia memberikan apa ya? Pandangan-pandangan ala Islamis. Nah, jadi Islamis itu biasanya mengarah kepada orang-orang Muslim yang militan untuk melakukan sebuah gerakan. Itu namanya Islamis. Ya. Nah, jadi di situ. Jadi disinilah kemudian Al-Quran itu kemudian digunakan oleh mereka yang memiliki kepentingan. Dalam hal ini adalah bisa untuk melakukan gerakan jihad versi mereka di bawah partai besar JI, Jemaah Islamiyah. Al-Quran ini dijadikan sebagai dasar legitimasi gerakannya. Jadi Al-Quran hidup memang, tapi untuk melakukan sebuah tindakan yang ya dalam arti gerakan politik, gerakan politik yang diangkat.
Jadi disinilah Al-Quran kemudian dihidupkan. Jadi tidak hanya sebatas dipahami, tidak sebatas diajarkan, tetapi digunakan untuk melakukan legitimasi, bahkan untuk melakukan doktrinasi. Nah inilah yang kemudian saya sebut sebagai ideologisasi tafsir di kalangan Islamis perempuan. Ini bagian dari living Al-Quran. Jadi kita tidak bisa menilai bahwa tafsirannya dia itu salah, tidak. Tapi tadi saya memang mengatakan apa ya, kurang tepat lah. Nah, kurang tepat. Yo rodok sembrono. Jadi Al-Qur'an digunakan untuk melakukan legitimasi politik. Ini menurut saya kurang etis lah. Enggak etis. Kenapa Al-Qur'an kemudian diseret-seret ke wilayah politik. Nah, seperti itu. Jadi itulah kira jadi apa, Al-Qur'an itu hidup di masyarakat yang kebetulan masyarakatnya adalah masyarakat pergerakan. Nah, seperti itu. Nah, terus lantas misalkan kasus Ahok yang dulu Pak, gimana itu Pak? Ada yang orang kemudian menyeret surat Al-Maidah 51 untuk kepentingan politik DKI. Nah, gitu. Itu bisa dikaji sebagai kajian living Al-Quran bisa Pak. Wah itu malah tidak hanya living Al-Quran, bahkan ke dalam tafsir dan media pun bisa gitu. Jadi karena tafsirannya itu sangat beredar liar di media sosial. Siapapun bisa menafsirkan. Wah, asal kutip, dia nggak tahu sumbernya dari mana, pokoknya asal kutip dan ikut share. Sehingga tafsiran semacam itu kemudian menjadi viral. Dan ini kan tidak ada yang ngontrol di sini. Nah inilah, itu bisa saja. Jadi tidak hanya menjadi bagian dari kajian living Quran, malah bisa lebih apa ya, lebih luas lagi wilayah kajiannya, bisa dalam kajian tafsir dan media, bahkan ke kajian tafsir dan wacana, kan begitu. Itu bisa. Nah begitu kira-kira. Jadi Al-Quran memang sengaja digunakan untuk legitimasi pergerakan politik. Nah, kalau saya menyebutnya sebagai ideologisasi tafsir. Oke. Itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan dalam WA group. Materi ini dan jurnal yang aslinya ini nanti saya kirimkan di WA group juga. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita dapatkan bisa mendapatkan manfaat. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.